Pintu konvensional. Pintu konvensional adalah jenis pintu mobil yang paling sering ditemui di kendaraan sehari-hari. Mekanismenya sederhana, pintu terbuka ke samping dengan engsel yang berada di bagian depan pintu, sehingga saat dibuka, pintu akan mengayun keluar. Sistem ini sudah digunakan sejak awal perkembangan mobil karena konstruksinya mudah dibuat, kuat, dan praktis digunakan. Sebagian besar mobil di dunia memakai model pintu ini, mulai dari mobil keluarga sampai mobil sport. Contohnya bisa dilihat pada mobil seperti Toyota Corolla, Honda Civic, hingga mobil sport seperti Chevrolet Corvette C6 yang tetap menggunakan pintu konvensional. Karena desainnya sederhana, perawatannya juga lebih mudah dan biayanya lebih murah dibanding jenis pintu lain seperti scissor door atau gullwing door. Itulah sebabnya pintu konvensional masih menjadi standar utama di sebagian besar mobil sampai sekarang. Pintu scissors, kalau ngomongin pintu scissors, itu jenis pintu mobil yang bukanya ke atas secara vertikal dengan engsel di depan pintu. Jadi bukannya dibuka ke samping seperti pintu biasa, pintunya malah naik ke atas. Desain ini sering juga disebut scissor doors atau kadang dikenal sebagai Lambo doors karena identik dengan mobil Lamborghini. Pintu model ini pertama kali dipopulerkan oleh Lamborghini Countach dan sejak itu jadi ciri khas banyak mobil dari Lamborghini seperti Lamborghini Aventador dan beberapa model lainnya. Selain terlihat futuristik dan keren, pintu ini juga memudahkan keluar masuk mobil yang bodinya sangat lebar dan rendah seperti supercar. Walaupun begitu, di mobil biasa pintu scissors jarang dipakai dari pabrik. Biasanya orang memasangnya sebagai modifikasi supaya mobil terlihat lebih unik dan sporty. Jadi kalau lihat mobil dengan pintu yang kebuka ke atas kayak sayap, kemungkinan besar itu pakai sistem pintu scissors. Pintu butterfly. Berbeda dengan pintu biasa yang terbuka ke samping, pintu butterfly memiliki cara membuka yang lebih unik. Pintu ini terbuka ke atas dan sedikit keluar, sehingga gerakannya terlihat seperti sayap kupu-kupu saat dibuka. Karena itu disebut butterfly door. Desain pintu seperti ini sering dipakai pada mobil supercar karena terlihat futuristik dan membantu ketika mobil memiliki bodi yang sangat rendah dan lebar. Salah satu mobil yang terkenal menggunakan pintu butterfly adalah McLaren F1. Beberapa mobil modern dari McLaren seperti McLaren 720S juga memakai sistem pintu yang mirip. Sekilas pintu butterfly memang mirip dengan scissor door milik Lamborghini, tetapi sebenarnya mekanismenya berbeda. Scissor door biasanya bergerak lurus ke atas dari engsel di depan pintu, sedangkan butterfly door bergerak naik sambil sedikit keluar dari bodi mobil. Inilah yang membuat tampilannya terlihat lebih membuka lebar seperti sayap. Pintu swan. Jenis pintu lain yang cukup unik adalah pintu swan atau swan doors. Mekanisme pintu ini sebenarnya masih mirip dengan pintu konvensional karena tetap terbuka ke samping, tetapi ada perbedaan pada sudut bukanya. Pintu swan akan sedikit terangkat ke atas saat dibuka, sehingga bagian pintu naik beberapa derajat dari posisi normal. Desain seperti ini dibuat supaya mobil sport yang bodinya rendah tetap mudah dibuka tanpa mengenai trotoar atau pembatas jalan. Salah satu mobil yang terkenal menggunakan sistem pintu swan adalah Aston Martin DB9 dari Aston Martin. Banyak model Aston Martin modern juga memakai desain pintu yang sama, pintu suicides. Ada juga jenis pintu yang disebut pintu suicide atau suicide doors. Berbeda dengan pintu konvensional yang engselnya ada di bagian depan, pintu ini justru punya engsel di bagian belakang. Jadi saat dibuka, pintunya terbuka ke arah belakang mobil. Desain seperti ini dulu cukup populer di mobil-mobil klasik Amerika sekitar tahun 1930 sampai 1960. Salah satu contoh mobil yang memakai pintu suicide adalah Lincoln Continental dari Lincoln. Mobil ini terkenal karena pintu belakangnya terbuka ke arah belakang sehingga penumpang lebih mudah keluar masuk. Nama suicide door muncul karena pada mobil lama sistem penguncinya belum seaman sekarang. Jika pintu terbuka saat mobil melaju, angin bisa menarik pintu makin terbuka dan berpotensi membahayakan penumpang. Walaupun namanya terdengar menyeramkan, desain pintu ini masih dipakai di beberapa mobil modern karena terlihat mewah dan unik. Contohnya pada Rolls-Royce Phantom, di mana pintu belakangnya tetap menggunakan konsep suicide door untuk memudahkan penumpang masuk dengan lebih elegan. Pintu gullwing. Salah satu desain pintu mobil yang paling ikonik adalah pintu gullwing. Jenis pintu ini terbuka ke atas dari bagian atap mobil, sehingga saat terbuka bentuknya mirip sayap burung camar. Karena itulah disebut gullwing door. Desain ini pertama kali terkenal lewat Mercedes-Benz 300 SL dari Mercedes-Benz. Mobil sport legendaris ini memakai pintu gullwing karena rangka mobilnya terlalu tinggi di bagian samping, sehingga pintu biasa tidak bisa dipasang. Akhirnya, dibuatlah pintu yang terbuka ke atas dari atap. Selain terlihat sangat futuristik, pintu gullwing juga membuat mobil terlihat lebih eksklusif. Di era modern, desain ini masih dipakai pada beberapa mobil seperti Mercedes-Benz S LS AMG-U, yang memang sengaja dibuat sebagai penghormatan pada 300 SL. Pintu sliding. Jenis pintu lain yang cukup sering dipakai adalah pintu sliding atau pintu geser. Cara kerjanya berbeda dari pintu biasa karena pintu ini tidak dibuka ke samping dengan ayunan, melainkan digeser ke belakang mengikuti rel di sisi bodi mobil.
Desain ini sangat praktis terutama untuk mobil keluarga atau kendaraan penumpang, karena memudahkan orang masuk dan keluar di tempat parkir yang sempit. Selain itu, bukaan pintunya juga lebih lebar sehingga cocok untuk membawa barang atau membantu penumpang naik turun. Pintu sliding paling sering ditemukan pada mobil jenis minivan seperti Toyota Alphard atau Honda Odyssey. Banyak mobil modern bahkan sudah menggunakan sliding door elektrik, jadi pintunya bisa terbuka dan tertutup otomatis dengan tombol atau sensor. Pintu kanopi. Jenis pintu yang paling jarang dipakai di mobil biasa adalah pintu kanopi. Pada desain ini, bukan cuma pintunya saja yang terbuka, tetapi seluruh bagian atap dan kaca depan ikut terangkat ke atas, sehingga terlihat seperti membuka kanopi pesawat tempur. Konsep seperti ini sering dipakai pada mobil konsep atau mobil balap karena memberikan akses masuk yang sangat luas ke kabin. Salah satu mobil terkenal yang menggunakan desain kanopi adalah Sauber Mercedes C9, mobil balap Le Mans yang bagian atap dan kacanya bisa terbuka sekaligus. Ada juga mobil jalan raya yang pernah memakai konsep serupa, misalnya BMW Isetta, walaupun mekanismenya berbeda karena bagian depan mobil yang terbuka. Walaupun terlihat futuristik dan keren, pintu kanopi jarang dipakai di mobil produksi massal karena mekanismenya rumit dan membutuhkan struktur bodi yang sangat kuat. Pintu dihedral. Jenis pintu lain yang cukup unik adalah pintu dihedral. Mekanisme pintu ini terbuka ke atas dengan sudut miring, jadi gerakannya naik dan sedikit keluar dari bodi mobil. Sekilas terlihat seperti gabungan antara scissor door dan butterfly door, tetapi sudut bukanya lebih diagonal. Desain ini sering dipakai pada mobil supercar modern karena terlihat futuristik sekaligus memudahkan keluar masuk mobil yang bodinya rendah. Salah satu mobil yang terkenal menggunakan pintu dihedral adalah Koenigsegg Agera dari Koenigsegg. Sistem pintunya bahkan punya mekanisme khusus yang disebut dihedral synchrohelix, yaitu pintu yang berputar dan naik secara bersamaan. Dengan mekanisme tersebut, pintu tidak membutuhkan ruang samping yang terlalu besar saat dibuka, tetapi tetap memberikan tampilan dramatis khas mobil hypercar.